Hai guys, kita di kebun. Iya guys, ini di kebun rambutan. Karena hari ini jadwal kita rencana nak panen rambutan, tapi ternyata rambutannya belum banyak masak. Jadi kita istirahat dulu, nunggu sampai rambutannya masak. Nah di sini kebetulan mumpung lagi ada waktu ngobrol sebentar. Ini ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan, yang khususnya di kampung aku ini, di dusun. Ya, di daerah dusun ya, tapi tidak perlu kusebutkan dusun apa, mungkinlah banyak yang tahu. Kawan-kawan nanya cak ini kita ini nak pemilu katanya, nak pilihan presiden dengan legislatif DPR. Nah kira-kira mana lemak lah milih apa tidak usah, banyak kawan-kawan nanya cak itu. Jadi cak ini kawan-kawan ya, jadi kalau kita tidak milih ya, yang punya kepentingan pasti milih. Jadi di kepentingan itu tetap milih. Nah ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa ya, kita ini rakyat Indonesia ini wajib itu punya hak untuk melakukan pemilihan siapapun itu ya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib atau berhak untuk memilih, jadi siapapun yang calon atau yang kita anggap berpotensi untuk kita pilih atau kita dukung. Nah jadi sangat disayangkan apabila kita tidak menyanyiakan hak suara kita. Nah tapi banyak juga yang bertanya, ay payah lah lu biar tubuh milih macamnya inilah. Tubuh dak milih juga mah itulah karena cara ini kan politik zaman sekarang ya dak. Nah tapi sebenarnya kawan-kawan cak ini ya, perlu kita ingat bahwasannya memang ya kita tidak milih juga macam itulah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah yang akan datang tergantung dari hasil pemilu ini. Siapapun kaget yang menjadi pemimpin ke depan, mereka punya kekuatan untuk menentukan kebijakan. Nah sekarang apabila kita sia-siakan itu dan kita tidak galak memilih, maka kita akan memberi kesempatan peluang kepada orang-orang yang punya kepentingan untuk ke depan. Nah karena politik itu adalah kepentingan. Jadi bagi siapapun yang berbicara politik, maka mereka adalah yang mempunyai kepentingan. Nah kalau kita tidak galak ikut berpolitik, oh ya oke, it's okay. Tapi yang penting hak suara kita jangan sampai disia-siakan. Jangan golput. Karena kalau kita golput ya, yang ngisinya uang-uang yang punya kepentingan tadi. Nah, kepentingan kita pun sebagai masyarakat. Kepentingan kita adalah untuk memilih pemimpin ataupun wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani kita, yang sesuai dengan pola pikir kita, yang menurut kita mampu mewakili keinginan kita dan mampu pemimpin yang mampu mengayomi yang menjadi kekurangan kita. Nah itu tugas kita sebagai rakyat. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, maka jangan harap kita untuk mendapatkan kandidat pemimpin yang menjadi sesuai harapan kita. Karena kadang-kadang kita yakinlah kecewa. Aku dulu mati-matian milih si A, si B atau si C dulu. Pejuang mati-mati. Apa yang diinjoknya? Kati, lemak di dia itulah. Tidak, kan cak itu kebanyakan. Tapi ujung-ujungnya apa? Karena terkadang ada hal yang perlu kita ingat. Terkadang kita rusak dari ini. Ini nak kawan. Kita rusak dari ini, gara-gara ini kita rusak. Jadi makanya di saat kita sudah diinjak ini, maka seluruh kebijakan ke depan juga rusak gara-gara ini. Nah, oleh karena itu, jadi ada hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita berpikir secara idealis. Memang ya, memang ada beberapa pendapat. Nah, ini pendapat dari para pakar-pakar lah ya, wong-wong pintar di pucuk sana yang aku tidak kenal, cuma aku pernah dengar namanya. Ujinya pemilih yang ada di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama pemilih yang fanatis ujinya. Fanatis itu berarti pemilih yang dia tidak tahu itu partai apa, dia tidak tahu itu keturunan apa, dia tidak tahu itu, yang penting dia senang. Nah itu dah.
Asa dia senang, dia dipilih. Nggak tahu urusan nak kebijakannya apa, programnya apa, nggak kati urusan. Yang pokoknya aku senang wong itu sama dia jadi presiden atau jadi siapa pun. Nah itu pemilih fanatis. Karena kalau pemilih fanatis nih rata-rata keputusan terakhir nih pokoknya. Nah, itu. Kalau sudah nyebut pokoknya, apapun alasan, apapun amu tidak masuk bagi mereka. Jadi kalau pemilih yang fanatis, jadi itulah. Jadi mereka selalu berpikir singkat. Pokoknya aku nak milih yang ini. Tidak tahulah, nah, serah kamu lah nak milih siapa. Pokoknya ini. Ah itu. Itu pemilih fanatis ya. Ada juga yang pemilih yang idealis. Nah, pemilih idealis ini orang yang punya idealisme yang tinggi. Artinya dia mungkin ngerti tentang masalah hukum, ngerti tentang pertimbangan, tentang ekonomi, ngerti pokoknya wong pintar lah mak ini, bukan wong cak tobo acak aku ini wong dusun kan. Nah, jadi kalau pemilih yang seperti ini dia idealis, dia berpikir, kalau wong ini jadi pemimpin atau jadi wakil rakyat, dia mak ini, programnya ini, aku setuju, atau kebijakannya cak ini, rencana dia mak ini. Nah, ini yang pemilih idealis, dia mikirkan di sini, dipikirkan dulu pertimbangan. Oh, begitu cocok menurut dia bagus, wong ini setuju, aku dukung. Nah, ini pemilih yang idealis, dan pemilih yang idealis ini memang mereka perlu kita ajak ngobrol, perlu diajak ngobrol karena pendapat-pendapat pemilih idealis ini rata-rata mereka orang yang mengerti tentang politik, tentang kebijakan pemerintah, tentang apa hal-hal yang menyangkut tentang pemerintahan. Itu biasanya yang sekolahan lah. Macam aku nih mungkin wong ndak sekolah nih ya nggak boleh ngerti tentang itu kan. Ada juga yang pemilih yang rasis. Nah, menurut pendapat pakar ini ada juga pemilih yang rasis. Pemilih rasis itu yang mana? Pemilih yang tidak perlu nak mikir, tidak perlu nak mikir kan apalah ujung nak apa ini. Jadi pemilih rasis ini ya dia tidak perlu nak mikirkan program wong itu apa, dia nak nyalon dewan atau nyalon presiden, dia nak nyalon kepala daerah apa, dia tidak kati urusan. Yang penting ada sesuatu yang pacak diinjak uang dengan dia atau yang mungkin ngelemak ke dia, oke, kurewang milih rasis karena dia tidak terlalu memikirkan hal-hal dan dia agak sedikit macam mana ya, pokoknya tidak terlalu banyak pertimbangan lah bahasanya. Kuncinya mereka selalu berpikir agak sedikit ekstrim lah bahasanya ya, boleh dikatakan yang penting lemak di diri tidak lemak di orang, ujung gamek itu kan. Jadi nah pemilih rasis ini barangkali menurut menurut apa pakar juga ini yang pemilih yang sehari diajak diarahkan. Nah, mereka tinggal apa namanya, karena uangnya memang agak sedikit keras hari ini, rasis ya. Nah, jadi kalau kita sekarang ini tinggal memposisi ke diri kita dewe. Gak usah kita kalau kita yang ngerasa rakyat seperti mak aku ini ya aku ini tidak pula ada kepentingan politik, tidak pula ada kepentingan nak nyabat atau nak nyalon, enggak, karena memang kita berpikir untuk kepentingan orang banyak, satu untuk kepentingan diri pribadi dan juga apa ya lingkungan. Jadi termasuk pemilih rasis juga barangkali ya. Nah, jadi ini intinya ya. Kalaupun kita nak memilih siapapun yang menjadi kandidat atau calon yang gitu, tinggal kita memposisikan diri kita sebagai apa? Pemilih yang fanatis, pemilih yang idealis, atau pemilih yang rasis. Nah, itu cobalah kaji dewek. Ya, kira-kira milih apa gitu nih ya. Nah, kalau menurut kamu, kalau aku dewek kira-kira milih yang cak mana lah? Silakan pendapatnya di kolom komentar boleh ya. Kalaupun ini rame, ini pacak kita bahas lagi ke depan, kita lanjutkan lagi. Insya Allah kalau untuk soal ini pacak kita ngobrol panjang lebar tentang masalah apalah ya ke depan di channel ini. Dan jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.